Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Grisya Fiandri dengan NIM 24119122200042. Pada hari ini, saya akan memaparkan materi sistem ureopeotik. Mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi. Dengan dosen pengampu, Dr. Oski Iliandri MKes. Pengantar, sistem ureopeotik adalah bagian dari sistem sekresi pada manusia. Jadi, sistem ureopeotik adalah sistem yang bertugas membuang zat-zat sisa dari dalam tubuh. Tapi khusus sistem ureopeotik, fokus utamanya adalah pembuangan dalam bentuk urin. Urin ini terbentuk dari hasil penyaringan darah oleh ginjal, di mana zat-zat sisa yang udah nggak dibutuhkan tubuh kayak urea, asam urat, kelebihan ion mineral, dan air akan dipisahkan, diolah, dan akhirnya dibuang keluar dari tubuh. Tanpa sistem ini, tubuh kita bisa keracunan oleh zat-zat sisa yang terus menumpuk. Jadi walaupun kerjanya di belakang layar, sistem ureopeotik ini punya andil besar banget buat menjaga kesehatan kita tiap hari. Fungsi sistem ureopeotik: menyaring zat sisa metabolisme. Tubuh kita setiap harinya menghasilkan limbah. Salah satunya urea dari hasil pemecahan protein. Kalau zat ini nggak bisa dibuang, bisa jadi racun. Nah, sistem ureopeotik ini yang jadi penyaringnya. Kedua, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Misalnya, kalau kamu minum terlalu banyak air, tubuh akan buang kelebihannya lewat urin. Tapi kalau kamu kekurangan air, ginjal akan menahan cairan. Ini semua buat menjaga keseimbangan cairan tubuh tetap ideal. Sama juga dengan elektrolit kayak natrium, Na+, kalium, K+, dan kalsium, Ca2+. Mengontrol tekanan darah. Ginjal mengatur tekanan darah dan melepaskan hormon renin. Ini akan mempengaruhi volume darah dan konstriksi pembuluh darah. Jadi bukan cuma jantung yang mengatur tekanan darah, ginjal juga ikut campur. Keempat, menjaga keseimbangan asam basa tubuh atau pH. Enzim dalam tubuh kita butuh kondisi pH yang tepat supaya bisa bekerja maksimal. Nah, ginjal bantu mengatur keseimbangan ini dengan mengeluarkan atau mempertahankan ion. Setiap fungsi ini kayak puzzle yang saling melengkapi, dan semuanya penting banget menjaga kondisi tubuh tetap stabil alias homeostasis. Slide selanjutnya, organ-organ utama sistem ureopeotik. Pertama ada ginjal atau ren. Jumlahnya sepasang. Bentuknya kayak kacang merah dan terletak di kanan dan kiri tulang belakang.
tepat di bawah tulang rusuk. Ginjal ini pusat produksinya urin. Gunanya menyaring darah dan menghasilkan urin. Dua, ada ureter. Saluran yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Panjangnya sekitar 25-30 cm. Urin gak cuma mengalir gitu aja loh, tapi dibantu kontraksi otot secara berkala. 3, kandung kemih atau vesika urinaria. Ini kayak kantong penyimpanan sementara untuk urin. Bisa menampung sampai 400-600 mili urin. Begitu penuh, kita akan merasa kebelet sebuang air kecil. Uretra. Saluran terakhir yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh saat kita buang air kecil. Disinilah akhir dari perjalanan panjang si urin. Kalau salah satu organ ini bermasalah, maka seluruh sistem bisa ikut terganggu. Selanjutnya adalah struktur ginjal. Pertama, ada korteks ginjal. Lapisan luar ginjal yang jadi tempat terjadinya filtrasi awal darah. Disinilah banyak nefron berada. Medula ginjal. Bagian tengah ginjal yang terdiri dari piramida ginjal. Di sinilah terjadi reabsorpsi dan konsentrasi urin. Pelvis renalis. Bagian tengah seperti corong yang mengumpulkan urin sebelum dikirim ke ureter. Fun fact, satu ginjal manusia punya sekitar 1 juta nefron. Dan setiap nefron itu kayak unit kerja kecil yang mandiri. Yuk kita bahas si nefron ini di slide selanjutnya dengan lebih detail. Nefron, unit fungsional ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, ductus collectivus. Glomerulus adalah penyaring utama darah yang terdiri dari kapiler kecil. Kapsula Bowman, tempat hasil saringan glomerulus, pertama kali ditampung. Tubulus proximal, zat-zat penting yang masih bisa digunakan dan akan diserap kembali ke darah di sini. Lengkung Henle, tempat tubuh mengatur seberapa banyak air yang perlu diserap kembali. Tubulus distal, saringan lanjutan buat membuang zat-zat sisa tambahan. Ductus collectivus, saluran akhir untuk mengalirkan urin dari banyak nefron menuju pelvis renalis. Kerja si nefron ini kayak pabrik peminum air yang pemurnian air yang super efisien memilah mana yang harus dibuang dan mana yang masih dibutuhkan tubuh. Di slide selanjutnya ada proses pembentukan urin. Filtrasi atau penyaringan awal. Terjadinya di glomerulus, darah disaring dan zat kecil seperti air, glukosa, urea masuk ke kapsula Bowman. Tapi sel darah dan protein tetap tinggal di pembuluh darah. Reabsorpsi atau penyaringan ulang terjadi di tulus proksimal dan lengkung Henle. Di sini tubuh mengambil kembali zat-zat penting yang masih dibutuhkan kayak glukosa,
garam dan air. 3. Sekresi atau pembuangan tambahan. Terjadi di tubulus distal. Zat-zat berlebih seperti ion H+, obat-obatan, dan sisa metabolisme lain dimasukkan ke dalam urin. 4. Ekskresi atau pengeluaran akhir. Urin yang udah dialirkan ke pelvis ginjal dilanjutkan ke ureter, lanjut ke kandung kemih, dan akhirnya akan keluar lewat uretra. Dari 1% penyaringan darah, hanya sekitar 1% saja yang benar-benar jadi urin. Sisanya diserap kembali. Selanjutnya ada gangguan sistem uropeotik. Pertama, ada batu ginjal. Kristalisasi zat dalam urin. Kristal keras dari mineral dan garam yang menumpuk di ginjal. Sakitnya luar biasa saat buang air kecil karena terjadinya kristalisasi zat. Kedua, ada infeksi saluran kemih atau ISK. Sering dialami oleh wanita. Gejalanya nyeri saat pipis, demam, dan sering buang air kecil. Gagal ginjal. Ginjal tidak mampu menyaring darah. Ginjal nggak bisa nyaring darah lagi. Dan pasien perlu mencuci darah atau dialisis secara rutin atau perlunya transplantasi ginjal. Nefritis atau peradangan pada nefron. Peradangan pada nefron bisa bikin pembengkakan, tekanan darah tinggi, dan urin berdarah. Jadi penting banget untuk jaga kesehatan ginjal dan rutin cek kesehatan. Apalagi kalau punya penyakit riwayat ginjal dari keluarga. Gimana sih caranya supaya kita terhindar dari gangguan sistem ini? Di slide selanjutnya kita akan membahas cara menjaga kesehatan sistem ureopeotik. Biar sistem ureopeotik kita tetap prima, yuk lakukan hal-hal berikut. Pertama, ada minum air putih yang cukup. Minum 8 gelas sehari atau lebih kalau banyak aktivitas. Kedua, jangan suka nahan buang air kecil. Hal ini bisa menyebabkan ISK dan memperberat kerja kandung kemih. Khas itu, ada kurangnya konsumsi garam dan makanan olahan. Terlalu banyak garam bikin ginjal kerja keras dan bisa picu batu ginjal. Ada olahraga rutin, batu sirkulasi darah membantu risiko hipertensi. Ada olahraga dan cek kesehatan secara rutin. Dengan pengecekan secara rutin bisa membuat kita menghindari dan mengetahui gejala-gejalanya lebih lanjut. Hindari konsumsi obat sembarangan. Obat tertentu, terutama yang berbahan kimia keras, bisa merusak ginjal jika dikonsumsi tanpa pengawasan. Nah, ada kesimpulan. Karena kita sudah sampai di akhir pembelajaran, maka izinkan saya menyimpulkannya. Sistem ureopeotik adalah sistem pembuangan zat sisa dalam bentuk urin. Terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra.
Ginjal memiliki nefron sebagai unit kerjanya dan proses pembentukan urin dari filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Menjaga kesehatan sistem ini penting banget agar tubuh tetap sehat, seimbang, dan terhindar dari gangguan serius. Jaga sistem ini penting agar metabolisme tubuh tetap optimal. Baik, kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih telah menonton video saya dan mendengar paparan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa bikin lebih paham tentang pentingnya sistem ureopotik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan jangan lupa minum air putih yang cukup hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga